Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Armenia mengalami kekalahan militer yang signifikan dari pasukan Azerbaijan dalam perang di Nagorno-Karabakh. Azerbaijan berhasil merebut Nagorno-Karabakh bersama dengan kota strategis dan simbolis, yaitu kota Shusha. Media Armenia dan pihak oposisi Armenia telah menyalahkan infrastruktur militer yang sudah usang dan kurangnya modernisasi persenjataan. Sebagian besar kritik ditujukan pada kesia-siaan pembelian jet tempur Su-30SM yang mahal dari Rusia, yang 4 diantaranya dilaporkan dibeli seharga $120 juta pada 2019, itu sekitar 1,7 triliun rupiah. Mereka berpendapat, alih-alih membeli jet tempur mahal itu, Armenia seharusnya membeli drone Cina dengan harga yang relatif lebih rendah. Drone adalah salah satu senjata utama tentara Azerbaijan dan membantu mereka mengalahkan pasukan Armenia. Su-30SM adalah versi generasi 4 Plus yang dimodernisasi dari pesawat tempur Su-30 Rusia asli, bukan Su-30 versi ekspor. Sebagai jet tempur super manuver, ini adalah salah satu jet tempur untuk pertempuran jarak dekat terbaik di dunia dengan opsi PVR karena sudah generasi 4 Plus. Armenia dilaporkan telah memesan 8 unit Su-30SM baru untuk meningkatkan kemampuan kekuatan udaranya. Setelah kekalahan telak dalam konflik dengan Azerbaijan, di mana drone bersenjata murah Azerbaijan menghancurkan seluruh persenjataan militer garis depan Armenia, akuisisi jet tempur Su-30SM Rusia disebut sebagai kesalahan. Media Armenia menyesalkan fakta bahwa jika jet tempur itu dibeli, setidaknya harus dilengkapi dengan senjata yang layak, di mana Armenia masih belum memiliki persenjataan untuk Sukhoi Su-30SM mereka. Maka dari itu, Su-30 tak tampil di langit Nagorno-Karabakh. Salah satu portal pertahanan Armenia mengatakan, sia-sia menghabiskan banyak uang untuk akuisisi jet tempur Su-30SM. Dana tersebut bisa digunakan untuk membeli segudang drone dengan kemampuan berbeda. Jika memungkinkan drone buatan Cina, setidaknya dengan harga $100 juta untuk membeli segudang drone dari Cina. Mengutip dari Eurasian Times, sistem pertahanan udara 9K-33 OSA bekas dari Yordania juga dianggap sebagai kesalahan karena sudah usang dan berasal dari negara ketiga. Bahkan versi modernnya bisa langsung dibeli dari Rusia. OSA adalah sistem rudal permukaan ke udara taktis jarak pendek yang sangat mobile yang dirancang pada masa Uni Soviet. Para analis militer mengklaim sistem pertahanan udara yang ada di Nagorno-Karabakh lebih fokus untuk memerangi helikopter dan pesawat tempur. Dan drone kecil di langit Nagorno-Karabakh membuatnya sangat lemah dan mudah dihancurkan. Di sisi lain, tentara Azerbaijan bertindak hati-hati, mengandalkan pengintaian menyeluruh, tembakan jarak jauh, dan serangan pesawat tak berawak, yang membuatnya sangat efisien dan terorganisir ketika melakukan sebuah serangan. Ada peningkatan konsensus di antara para pakar militer tentang penggunaan drone bersenjata canggih yang lebih murah daripada Su-30SM Rusia. Mereka berpendapat, alih-alih menghabiskan $120 juta untuk pesawat tempur, Armenia seharusnya membeli drone Cina yang murah, seperti Winglong 2, yang merupakan drone dengan ketinggian menengah, daya tahan lama, dan hanya berharga sekitar $1-2 juta. Winglong dapat dipersenjatai dengan bom dan rudal berpemandu laser untuk menyerang dan menghancurkan target darat atau udara. Rangkaian persenjataannya yang tangguh mencakup opsi seperti rudal anti-tank AKD-10, roket berpemandu BRMI 90 mm, bom kecil 130 kg FT-7130 dengan sayap planar, bom FT-950 50 kg untuk drone, bom FT-1025 25 kg, amunisi berpemandu presisi GB750 50 kg, dan GB4100 100 kg. Selain drone Winglong 2, Armenia juga memiliki opsi untuk membeli drone CH-3 atau CH-4 dari Cina,
yang bahkan lebih murah daripada Bayraktar TB2 Turki yang digunakan oleh Azerbaijan. CH-4 telah dijual ke lebih dari 10 negara, termasuk di Timur Tengah, dan telah menunjukkan kemampuannya dalam banyak operasi militer. Hanya dengan sekitar 30-40 unit dari UAV ini, sudah dapat secara signifikan membantu tentara Armenia dalam konflik, dan itu hanya akan menghabiskan biaya sekitar 30-40 juta dolar. Armenia juga tidak memiliki kemampuan pesawat pengintai tak berawak, sesuatu yang sering digunakan oleh pasukan Azerbaijan. Mereka sekarang sepakat bahwa lebih banyak drone akan mengubah keseimbangan perang dengan Azerbaijan yang dapat menguntungkan mereka. Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, dalam wawancara dengan perusahaan televisi publik Armenia, mengatakan negara itu harus memodernisasi militernya untuk beradaptasi dengan sifat perang yang berubah-ubah. Kita harus membangun pasukan jenis baru dengan tolak ukur dan parameter baru. Secara khusus, saya menyatakan bahwa tingkat mobilitas pasukan harus meningkat berkali-kali lipat. Kami punya korps, brigade, resimen, batalion, yang nyatanya tidak bekerja sebaik itu. Malah dua faktor berikut ini yang memenangkan perang, pasukan mobile dan drone, kata PM Armenia. Mengakui bahwa perang drone telah membentuk sifat dan hasil perang, dia menyatakan negara itu sekarang perlu mengembangkan kompleks industri militer yang berteknologi tinggi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada yang ada saat ini, yang pada akhirnya akan menjadi lokomotif ekonomi Armenia. Dilansir dari Eurasian Times, para ahli pertahanan Rusia setuju Armenia tidak menganggap serius persiapan militer dan tidak memperhatikan benteng, kamuflase, dan pengintaian jangka panjang. Negara tersebut gagal untuk mengukur perubahan sifat perang dan melengkapi serta memodernisasi militernya. Mungkin suatu saat nanti, Nagorno-Karabakh akan pecah perang kembali ketika Armenia sudah siap untuk memulainya. Saat itu, pasti kita akan menyaksikan sebuah era baru peperangan, yaitu perang drone. Bagaimana? Sudah belajar banyak dari Nagorno-Karabakh dan kekalahan Armenia. Mungkin sudah waktunya untuk mengembangkan sistem anti-drone sedini mungkin, sebagai persiapan jika terjadi sesuatu di masa depan. Berikan pendapat Anda.